Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, dengan memuja dan memuji Tuhan semesta alam, di kesempatan ini saya diperkenankan untuk menerangkan sesuatu yang ditanyakan oleh teman-teman. Sahabat yang saya muliakan, yang dirahmati oleh Tuhan semesta alam, kita hidup ini dengan nafas, dan nafas ini adalah sebagai cermin apa? Cermin roh. Nafas adalah bisa disebut dengan kembaran roh. Dan roh itu hakikatnya, dan nafas adalah syariatnya, seperti itu. Di alam roh ibaratnya apa? Seperti kapal, ombak, itu bagikan roh. Jika tenang ombak, tenanglah perjalanan kapal. Begitu juga roh, jika nafas seseorang hamba tenang, maka ia memberi kesan pada rohnya. Kaum arifilah dan ahli rohani amat mementingkan latihan pernapasan. Nah, bila pernapasannya baik, maka akan baiklah perjalanan rohnya, dengan rohnya tentunya. Contoh, ketika kita emosi, rasa emosi ini sangat mempengaruhi pernapasan. Orang yang emosi itu napasnya bukan lagi napas ketenangan, tapi napas yang terburu-buru, ngos-ngosan. Contohnya ketika kita marah, pasti napas kita tersengal-sengal, seperti itu. Jadi mengolah napas itu sangat penting bagi seorang pelaku rohani, bagi seorang pelaku spiritual yang ingin benar-benar belajar untuk menenteramkan pikirannya, menenteramkan rasanya, karena napas ini sangat berperan penting. Ketika kita stres, kita banyak masalah, tentunya kita akan lupa dengan napas kita. Karena apa? Napas sudah mulai tidak beraturan. Pernahkah kita menyukuri napas kita di dalam setiap aktivitas kita? Ketika kita membuka kesadaran napas kita, ketika kita sedang beraktivitas apa saja, sesungguhnya kita sedang memasuki alam-alam rohani dengan mengingat puja-puji kepada Tuhan semesta alam. Nah, kalau napas ini sering kita olah dengan menariknya lembut, ditahan sejenak, dikeluarkan dengan lembut, dengan pelan, lah rasa emosi atau yang namanya stres ini tadi akan berangsur-angsur pulih di dalam ketenangannya. Kenapa? Karena napasnya sudah mulai teratur. Kalau orang stres, orang yang sedang marah, itu napasnya tidak teratur. Seperti yang saya bilang tadi, ini sangat mempengaruhi. Karena kita sebagai manusia itu sering lupa bahwa kita itu bernapas dengan rasa kita. Ketika kita melihat sesuatu yang bikin marah, akhirnya napasnya timbul nafas kemarahan. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak cocok di hati atau tidak cocok di pikiran, akhirnya timbul nafas curiga. Nah, ini pertanda nafas yang tidak teratur. Ketika nafas kita sudah teratur, kita bisa mengendalikan diri. Kenapa? Kalau nafas itu tenang, maka rohnya pun akan menjadi tenang. Ketika nafasnya bergejolak, rohnya pun akan menjadi bergejolak, seperti itu. Karena ibaratnya ya napas ini sebagai cerminan itu tadi. Bayangkan bagaimana ratusan ribu, bahkan jutaan, ataupun triliunan makhluk ya menerima nafas yang keluar masuk. Nafas naik dengan secara
sistematis dan secara teratur tanpa ada gangguan dan tiada kehilangan satu nafas pun yang terkendala dalam jutaan triliunan tahun ya, kecuali jika sudah sampai ajal atau maut seseorang. Jadi ketika seseorang menjadi mayat, sudah tidak ada napas kehidupan. Seperti itu, saudara-saudara, sahabat yang mulia. Sangat pentingnya napas ini ketika kita pandai menyukurinya. Ketika kita mau tidur, kita pasrahkan nafas kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita kembalikan kekuatan daya nafas yang menjadi sumber kekuatan jasad kita, baik secara lahir dan batin ini. Ketika kita pagi hari masih diperkenankan nafas ini diraga, ya kita harus bersyukur. Karena orang yang pandai bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Otomatis kalau kita pandai menyukuri nafas kita, maka umur kita pun akan ditambah di dunia, sehingga kita bisa menebus kesalahan-kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, karena masih diberi nafas kehidupan, sehingga membuka peluang kita semakin dekat kepada Tuhan dan minta ampunan dari segala dosa-dosa yang dilakukan. Nah, bagaimana caranya untuk bersyukur ketika kita sudah bisa menyadari tentang nafas kita? Salah satunya dengan puja-puji, dengan zikir nafas. Jadi zikir nafas adalah lentera penggerak semua sistem rohani dan jasmani. Zikir nafas adalah merupakan ibu dari segala zikir yang mempunyai banyak keistimewaan, yaitu mampu membersihkan segala kotoran dalam diri ini, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Kotoran jasmani rohani ini sering diisi dengan napas ketentraman, dengan selalu berzikir, maka tentunya pikiran kita pun menjadi bersih, pandangan kita, pendengaran kita, penciuman kita, pengecap kita, perasa kita itu bisa menjadi bersih. Tapi yang namanya ini sebuah konsep penerangan yang saya sampaikan ini adalah proses belajar, karena untuk mengolah spiritual lebih dalam, untuk menemukan suatu kebersihan di rohani, baik secara jasmani ataupun rohani tadi, ya ini memang harus dengan mengolah napas. Intinya selalu membuka kesadaran napas kepada Tuhan semesta alam. Ketika napas kita ini kita buka kesadaran, maka setiap berbuat apapun kita akan terbimbing oleh batin kita, batin yang suci, bukan terbimbing dengan nafsu kita. Kenapa kadang-kala kita terbimbing dengan nafsu kita, mengikuti hawa nafsu atas bimbingan nafsu? Karena kita lupa, nggak sadar dengan kesadaran Tuhan. Karena Tuhan itu pasti mengajarkan sesuatu yang benar, mengajarkan sesuatu yang lurus, tidak mungkin akan menyesatkan. Kenapa manusia diberi perangkat nafsu? Memang ini tuh ujian kelayaan manusia menjadi khalifatullah. Para nabi, para wali, semuanya diuji untuk istilahnya membuka kesadaran jati diri dalam kehidupan ini, sadar diri ketika menjadi hamba, menjadi ciptaan Tuhan,
Sehingga kalau kita betul-betul bisa bersyukur atas nafas ini, membuka kesadaran atas nafas ini, tentunya kita akan semakin bersih dari hawa nafsu. Dengan apa? Dengan selalu berzikir itu tadi dalam setiap aktivitas perbuatan. Kita isi dengan puja-puji Yang Maha Kuasa. Walaupun terkadang kita lupa, kita harus kembali membuka kesadaran karena manusia itu tempatnya lupa. Jadi wajar, tapi jangan sampai kelupaan ini benar-benar bisa menutup kesadaran kita akan jati diri fitrah. Sesungguhnya manusia diciptakan sebagai makhluk di muka bumi ini yang disebut dengan khalifatullah. Dan apa? Dengan selalu menjalankan perintah yang Maha Kuasa, menjauhi larangannya. Ya, salah satunya tadi kita harus senantiasa membuka kesadaran nafas di dalam kehidupan kita ini. Daripada kita memikirkan sesuatu hal yang merusak diri, lebih baik nafas dipakai zikir dengan membaca la ilaha illallah, membaca kalau gampangnya ya mungkin membaca Allah gitu aja nggak apa-apa, yang penting kita menyebut asma Yang Maha Kuasa, puja-puji pada yang Maha Kuasa. Dengan selalu puja-puji itu, disitulah nanti cahaya energi ketentraman jiwa akan kita dapatkan ya. Caranya bagaimana? Dengan menarik napas lembut, tahan sejenak, buang dengan kalimat Allah. Ketika kita diberi pujian, ketika diberi kebahagiaan, itu juga ujian. Karena dengan kebahagiaan itu kadang bisa lupa dengan Tuhan. Diuji dengan kesedihan, itu juga bisa tidak sadar Tuhan. Makanya ketika bahagia sebut nama Allah, ketika susah sebut nama Allah, ketika kaya, miskin, terjepit, terhimpit dan sebagainya, tarik napas lembut, tahan sejenak, buang dengan kalimat Allah. Contohnya seperti itu nggih. Insya Allah kalau kita sering mengamalkan akan semakin terbuka, tercerahkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, sampai ke sanubari di dalam kalbu kita. Kita akan senantiasa diampuni dari perkara-perkara yang merusak pikiran, yang merusak hati. Sehingga dengan kesadaran zikir ini luar biasa energinya. Monggo dilakukan di rumah masing-masing. Kita sama-sama belajar. Saya tidak niat menggurui, intinya saya berbagi pengalaman karena saya juga proses baru belajar. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih sahabat-sahabatku yang saya hormati, saya muliakan, yang selalu setia melihat tayangan saya. Saya undur diri dulu. Saya mati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil Pak De. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obak nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negara dadi wong bingung, para pemimpin wis jebol